Oke. Oke ya teman-teman, tadi setelah di video pertama kita sudah belajar tentang modus, median, dan range tadi variable. Nah yang video kedua ini kita belajar tentang kuartil. Nah kuartil itu apa? Nah seperti kata dasarnya, kuart itu berarti data dibagi 4 rentang. Nah yang harus kita pahami yang pertama itu, dalam untuk mencari kuartil kita harus tahu dulu berapa banyak datanya, kemudian X itu data ke I, itu berhubungan data ke I nya. Nanti kuartil itu kuartil 1 berarti data pertama, kuartil 2 itu data ke tengah ya, kuartil 3 itu data yang ketiga. Nah ya, XI misalnya X1, X2, X3, X4. Nah untuk kuartil yang data ganjil dulu kita mulai. Nah data ganjil misalnya ini ada data diberikan 2, 2, 3, 5, 8, 9, 9. Nah banyak datanya ada berapa teman-teman? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. N nya ada 7. Nah untuk mencari kuartil teman-teman ini harus dibagi 4 sama rentang. Nah cara membagi 4 sama rentangnya ini gimana? Pertama data tersebut harus kalian bagi 2 terlebih dahulu. Nah karena datanya ada 7, berarti kan kalau dibagi 2 datanya ini ya, 7 dibagi 2 berarti 3,5 kan. 3,5 itu dibulatkan jadi 4 kan teman-teman. Berarti ini kita ambil data keempat, 1, 2, 3, 4. Ini sebagai ki tengah ya, ki tengah. Nah ini sudah ada 2 data ya, 3 ke kiri, 3 ke kanan ya, banyak data. Kemudian ke kiri juga ada 3 ya. Kemudian data yang yang sebelah kiri ini bagi 2 dulu. Ini ada berapa dari sini ya, hitungnya ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah kalau dibagi 2 yang tengahnya mana? Ini kan teman-teman, tengahnya itu, karena dia 2 ke kiri, sisanya 2 ke kanan ya. Ini sebagai Q1 ya. Kalau datanya ke 7 berarti dia data kedua ditambah data ke-3 per 2. Data keduanya ini adalah Q3 nya ini berarti X ke-4. Nah sama yang Q3 yang mana? Dari sini hitungnya 1, 2, 3, 4. Ada 4, baru kalau bagi 2 berarti sama-sama 2. Berarti di mana letaknya? Di sini ya. Ini dia Q3. Berarti Q3 yang mana itu? Data ke ini 4, 5, 6. Berarti data ke-6, sorry, data ke-5 ini ya. Ini 4, 5, 6. Data ke-5 dibagi ditambah data ke-6 per 2. Nah seperti itu. Jadi kalau ini kita cari berarti Q1 berapa ini? Data keduanya 2 ditambah 3 per 2. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5. Bagi 2 sama dengan 2,5. Ya, ingat ya, data ke I-nya, data ke X-nya dulu ya, teman-teman. Baru bagi 2. Kemudian Q2 ya, ini Q1. Q2-nya data keempat. Data keempat berapa? 1, 2, 3, 4. Nih, berarti data keempat itu ada 5. Nah, Q3 itu dia data ke 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 8 dan 9. 8 tambah 9 per 2 sama dengan berapa? 8,5 ya. Nah ini untuk data ganjil. Nah secara matematika rumusnya itu untuk QI, untuk yang ganjil ya, berarti data ke I dibagi 4 karena tadi. Untuk ganjil dia tinggal tambah N tambah 1. Ini rumusnya. Jadi kalau untuk mencari Q1, kalau banyak data ganjil tinggal tambah aja data ke 1 per 4. Nah N tambah 1. Jadi kalau misalnya datanya 11 berarti 12 tambah 1 ya, 13. Berarti data kalau dibagi 4 berapa?
Nah, karena dia berkoma nanti dia rentangnya diantaranya itu, ya. Kalau Q2 berarti X 2/4 tambahkan N tambah 1 untuk ganjil. Q3 itu berarti 3/4 N tambah 1. Ingat ya teman-teman, ini masih XI, data ke I. Nah, data ke I misalnya XI-nya dapat X ke 7 dan 8. Nah, berarti itu nanti kan hitung yang ke data ke 8 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau ada 8 data. 9 kalau ada 9 data. Ya. Bisa ya teman-teman. Nah, kita ke contoh. Nah, ini contoh yang tadi. Ya. Sarah still played a game. During those game, her team score was ini ya tadi ya. Nah, ini kan tadi teman-teman ya, data-datanya. Ya, teman-teman. Nah, ini setelah kalau ini harus diurutkan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, data ke I-nya diurutkan tadi 61, 62, 65, kemudian 65, 68, kemudian 69, kemudian 70, dan terakhir 74 dan 74. Nah, banyak data berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kebetulan untuk yang genap ya, kalau genap sama juga ya teman-teman. Ini N-nya ada 8. Pertama ini bagi 2. 8 bagi 2 ada sama-sama 4. Berarti kita harus buat dulu ini 4 dari tengah. 1 2 3 4. Nah, ini ada 4. Nah, ke kiri ada 4, ke kanan juga ada 4. 1 2 3 4. Berarti sini kan tengah-tengahnya, teman. Ya, di sini ada 4 data. Di sini juga ada 4 data. Nah, jadi yang diambil yang mana, teman-teman? Untuk yang kalau yang genap itu inilah yang diambil. Berarti data kalau dia datanya 8 atau genap, berarti data ke 4 dan 5. Ya, inilah sebagai Q2 atau Q tengah. Ya. Kemudian Q1-nya hitung dari sini. Ada berapa? 1 2 3 4. Ya kan? Sisanya ada berapa lagi, teman-teman? Ya, setelah kita ambil ini dari sini ke sini ya ada 4. Berarti sini kan, teman-teman. Karena dia ada satu ke kiri, satu ke kanan. Ya. Oke ya. Ya, tadi ini setelah bagi 2 Q2 ini 4 ke kiri, 4 ke kanan. Nah, di tengah-tengahnya berarti Q2-nya itu dia jadi 68 ditambah 69/2. Ini jadi 68,5. Ini untuk datanya. Nah, Q1 yang mana? Ini tadi 4 dibagi 2 kan, karena ini 4, ini ada 4 ya teman-teman. Ya kan, dari 60 ini tetap dihitung ya teman-teman ya. 4 data ya. 1 2 3 4. Enggak, 1 2 3 4. Ya, berarti tengah-tengahnya kan ini kan. Data kedua dan data ketiga. Berarti I1 sama dengan 62 ditambah 65 data kedua dan ketiga bagi 2. Berapa ini? 62 tambah 65 120, 7/2. Jadi berapa, teman-teman? 127 60 7 bagi 2 3 63,5. Sedangkan Q3 ya, lihat Q3 ini tadi 4 data ke kanan, 1 2 3 4.
Nah yang tengah-tengahnya ini kan, ini Q sebagai Q3 ya. Ini tadi Q1, ini Q2 ya. Jadi Q3 ini ada 70 tambah 74, Q3 70 ditambah 74 per 2, jadi berapa ya? 144 bagi 2 sama dengan 72 ya. Q3 74. Oke, nah sekarang coba kalian kerjakan OSI yang serkasi ya, OSI yang serkasi. Nah setelah kalian pahami ya, kerjakan terlebih dahulu, cari dulu untuk yang main modus median sama range-nya. Nanti sudah selesai baru kita akan lanjutkan ke yang kuartil. Oke ya teman-teman, terima kasih, bye.